Saya M. Sohibal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi pembuatan lingkaran menggunakan algoritma Bresenham. Nah, pertama-tama apa sih itu algoritma Bresenham? Jadi algoritma Bresenham ini yaitu algoritma yang digunakan untuk pembentukan garis secara piksel per piksel yang dimana tidak mengalami pembuatan nilai ataupun langsung menggunakan nilai bulat saja gitu, nilai integer. Nah, pertama kita pahami dulu konsep dari simetri di 8 titik agar memudahkan pemahaman selanjutnya. Oke, pertama kita visualkan. Oke, kita buat korden. Jadi terdapat 4 kuadran, 1 2 3 4. Nah, kita bagi dua lagi. Oke. Nah, terdapat 8 area ataupun oktan. Jadi ini yang namanya oktan. Oktan pertama, 2 3 4 dan seterusnya. Jadi algoritma ini itu berfokus pada bekerja pada salah satu bagian oktannya saja ataupun 1/8 dari bagian lingkaran. Nah, kita gariskan 1/8. Oke, misalnya kita ambil bagian oktan yang ini. Jadi algoritma ini nanti akan menentukan piksel ataupun titik bagaimana sih biar garis lengkung lingkaran itu tercipta gitu. Nah, kurang lebih seperti itu secara kasarnya. Jika ingin dipersempit penjelasannya boleh sedikit. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita buat 1/4, lalu kita bagi 2. Nah, misalnya kita ambil oktan yang ini. Pertama kita tentuin titik pusatnya dulu nih, lalu ini sepanjang radiusnya nanti yang akan ditentuin. Nah, sini nanti kan akan ada kita visualkan dulu sebagai 1/8 lingkaran. Misalnya udah jadi nih garisnya. Nah, bagaimana sih algoritma ini akan bisa terjadi ataupun jalan kerjanya secara kasar? Jadi algoritma ini nanti akan mengalami beberapa iterasi pastinya. Pergerakan sumbu X atau horizontal ke kanan ataupun ke kiri, dan pergerakan sumbu Y secara vertikal ke atas ataupun ke bawah. Pada kondisi ini sumbu X-nya itu akan bergerak secara mengarah ke kanan, itu ke arah kanan. Itu misalnya satu bagian pada iterasi pertama dia pasti bakal bergerak. Kalau untuk sumbu X-nya pasti bakal mengalami perubahan sebanyak 1 piksel. Lalu iterasi kedua, iterasi ketiga. Nah, pada iterasi ketiga ini piksel yang dilalui itu tidak tidak mengenai ataupun tidak berada di dalam dari garis lingkaran, visual lingkaran yang sudah dibuat ini. Jadi mau nggak mau dia akan sumbunya itu harus diturunin nilainya. Jadi akan mengalami Y-1. Jadi sedangkan tadi yang di awal tadi kan X-nya ini pasti bertambah 1 ataupun bergerak sebanyak 1 piksel gitu. Pada iterasi ketiga ini karena piksel ini anggap dia tuh tidak mengenai dari garisnya atau berada di luar dari garis 1/8 lingkarannya. Jadi dia tuh akan dikurang 1 biar dia tuh berada pada dalam lingkaran gitu, atau mengenai lingkarannya. Terus selanjutnya akan diteruskan jika dia masih mengenai, jadi dia hanya plus 1 gitu. Nah, untuk langkah-langkah dari pembentukan lingkarannya sendiri, yaitu pertama ada kita tentukan radius tadi, yaitu kita tentuin radiusnya sepanjang R misalnya gitu. Lalu tentukan titik pusatnya yang biasa diwakili dengan nilai X ataupun YC gitu. Lalu hitung nilai parameter P ataupun parameter putusan, yaitu 1 dikurang R. Rumus ini didapat dari turunan dari persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini mendapatkan rumus ini dari turunan ini ada pembahasan lebih selanjutnya. Oke, kita skip saja. Nah, lanjut ke langkah ketiga, itu tentukan nilai awal K ataupun iterasi pertama untuk setiap posisi X-nya. Jadi bila nilai P-nya itu kurang dari 0, maka titiknya yang akan P-nya itu, maksudnya nilai P yang kurang dari 0 itu dia berada di dalam garis lingkaran ataupun visual dari garis 1/8 lingkaran ini, berada di dalam ataupun menyentuh titiknya, ataupun kalau bahasa itu berada di dalam ataupun tidak di luar gitu, tidak di luar. Kalau kena garisnya masih oke gitu, masih berjalan. Jadi X-nya hanya yang akan bertambah seperti penjelasan tadi, maka dia akan X-nya aja yang bertambah secara ke kanan atau ke kiri. Oke. Lalu untuk nilai dari parameter putusannya itu akan melakukan rumus ini. Rumus dari P sama dengan PK ditambah 2 kali X K ditambah 1 gitu. Jadi untuk bila P nya itu lebih dari
atau sama dengan 0, maka titik selanjutnya itu akan bergerak sebanyak x-nya sebanyak 1 pixel dan y-nya itu juga berkurang sebanyak 1 pixel. Ini bisa berkurang ataupun bertambah tergantung dari oktan mana ataupun bagian oktan mana yang akan dilalui oleh garis tersebut. Oke. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya, tentukan titik simetris dari ketujuh oktan lainnya. Nah, tadi ini kan baru 1 oktan nih, jadi nanti akan ditentuin 7 oktan lainnya akan ditentuin dari titik oktan yang sudah ditemuin dari 1 oktan ini gitu, titik pikselnya gitu. Oke, lanjut ke 5, yaitu gerakan setiap posisi x dan garis melingkar titik pusat y, tentukan nilai koordinatnya. Jadi nanti tuh nilai titik pusat awal tadi xc tadi, nah xc dan yc tadi akan ditambahin dari ini x plus 1 y atau y kurang 1. Jadi dia akan selalu terupdate nilai x, y dan yc nya gitu. Nah, untuk langkah terakhir yaitu ulangi langkah ini, langkah 3 sampai 5 ini sampai dengan kondisi ini x dikurang sama dengan y gitu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya boleh langsung ke bagian codingannya. Nah, pada bagian pengkodeannya atau codingnya kita import atau kita ambil library dari penjelnya, include gl/joogloot.h. Oke, selanjutnya kita buat fungsi lingkaran Bresenham. Lingkaran Bresenham. Oke, kita buat fungsi lingkaran Bresenham. Lalu kita buat juga fungsi void atur pixel untuk mengatur pixel pada windownya nantinya. Memanggil fungsi atur pixel. Oke, kita lanjutkan ke void display yang akan mengatur seperti warna jendela windownya, warna dari titik pixelnya, dan luas dari area koordinat windownya gitu. Oke, tidak lupa pula fungsi terakhir yaitu integer main dengan parameter integer argc dan archar argv. Oke, sudah. Lanjut kita lihat pada fungsi lingkaran Bresenham. Pertama tuh kita lihat dulu di sini dia menentukan r, xc dan yc. Maka di sini kita deklarasikan di parameternya itu integer r untuk radius, baru integer xc untuk koordinat x pusat, xc, baru integer dari yc untuk y pusat. Setelah itu kita deklarasikan lagi integer x untuk nilai dari perubahan x awalnya yaitu 0, terus untuk nilai x awalnya itu 0 dan y nya sama dengan radius. Nah, tidak lupa pula kita deklarasikan variabel p, mana dia itu bernilai 1 dikurang r untuk menentukan parameter keputusannya nanti. Apakah ada perubahan terhadap variabel y nya nanti. Oke, lanjut kita buat kondisi while, karena di sini ada rapat jika kondisi ataupun langkah 3 dan 5 ini terjadi ketika x kurang sama dengan y. Maka kita buat while itu x kurang dari sama dengan y. X kurang dari sama dengan y. Oke, kita buat. Nah, pada x kurang dari sama dengan y ini setiap iterasi ini seperti yang pada konsep sebelumnya itu pasti terjadi increment terhadap variabel x, maupun itu dia nanti bakal p-nya itu kurang dari 0 ataupun p-nya itu besar dari 0. Jadi kita tambah aja dulu sini increment terhadap x-nya. Lalu di sini kita buat if pengkondisian, karena di atas pada langkah-langkahnya itu terdapat kondisi di mana else di mana jika p-nya itu kecil dari 0, maka yang akan terjadi dia itu tidak mengalami perubahan nilai y, dia hanya mengalami perubahan nilai x-nya ini.
tapi y-nya itu tidak berubah. Lalu untuk perubahan atau update nilai p-nya itu menggunakan rumus ini, itu 2x plus 1. Jadi kita buat aja di sini p tambah sama dengan 2x 2 dikali x tambah 1. Oke. Nah, untuk p yang yang besar ataupun sama dengan 0 itu mengalami perubahan x plus 1 sebanyak 1 pixel dan y dikurangi sebanyak 1 pixel. Maka di sini kita buat y decrement agar ketika nanti dijalani iterasinya itu terdapat kondisi di mana y itu harus mengalami penurunan biar dia itu tidak selalu horizontal pixel yang terbaca oleh fungsi atur pixel ini nanti gitu. Lalu untuk rumus p-nya itu kita masukkan rumus p. Ops, ini salah rumus p-nya. Yang benar itu rumus p-nya kalau untuk ini p ditambah sama dengan 2 dikali x plus 1 plus 1 dikurang 2 dikali y. 2 dikali y. Oke. Nah, untuk fungsi dari lingkaran beresin ini sementara kita lanjutkan dulu ke fungsi atur pixel. Di sini kita lanjutkan dengan memanggil gl gl-nya huruf kecil, gl begin gl point dengan argumen gl point Nah, di sini kita deklarasi terlebih dahulu untuk nilai dari parameter fungsi atur pixel, yaitu integer x dan integer y. Nah, di sini dia akan kita masukkan nanti dengan memanggil fungsi gl vertex 2i. Untuk fungsi ini digunakan untuk mengambil nilai x, y yang dihasilkan oleh algoritma Bresenham tadi dan akan diambil ke sini, dimasukkan ke sini lalu dirender dengan fungsi ini agar tampil di window-nya nanti. Berarti kita buat sini argumennya itu x, y. Lalu kita panggil fungsi gln untuk menyelesaikannya. Oke. gln, lalu setelah itu kita pergi ke fungsi void display. Sebelum itu kita ke fungsi ini dulu, lingkaran Bresenham. Jadi untuk setiap dari iterasi ini dia akan merender setiap dari oktannya. Maksud itu kita akan memanggil fungsi atur pixel ini untuk merender bagian per oktannya. Jadi untuk oktan pertama itu ya kita panggil dulu fungsinya atur pixel. Panggil fungsinya dulu atur pixel nih. Oke. Dengan isinya tuh integer x dan integer y. Berarti di sini terdapat dua nilai, yaitu koordinatnya. Jadi kita buat aja di sini xc, memang harus xc ditambah dengan x untuk ini variabel x-nya. Lalu untuk y-nya tuh kita buat yc, y pusatnya ditambah dengan perubahan dari y-nya. Perubahan y sebesar apa gitu jika ada terjadi. Baru kita ulangi sebanyak 7 kali lagi karena terdapat 8 oktan. Ini baru 1 oktan gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, kan sama nih, kita ganti dulu biar dia terjadi di setiap oktannya gitu. Jadi pertama tuh triknya tuh kita ganti dulu fungsi operatornya dengan hilangin operatornya, menghilangkan operator. Bisa dengan langsung menghilangkan operator. Oke, baru mengganti ini menjadi y seluruhnya, y ini menjadi x, sorry di sini salah, dan juga menghilangkan operatornya untuk mengkombinasikan oktannya untuk terjadi di seluruh bagian oktan yang ada. Oke, di sini terjadi typo. Oke, sip. Nah, sepertinya sudah untuk memanggil fungsi atur pixelnya. Oke, kita lanjut ke fungsi void display. Di sini saya panggil dulu fungsi getClear dengan argumen color buffer bit gl
color buffer bit. Oke, lanjut ke fungsi gl clear color. Ini untuk menentukan warna backgroundnya, yaitu 0. Kita buat aja warnanya RGBA di alpha, RGB nya 0,0, 0,0, baru 0, 1,0. Oke, sudah. Untuk warna hitam, lalu kita panggil fungsi gl color 3f untuk mengatur warna pixelnya. Di sini saya akan mencoba warna biru hijau ya, hijau dengan R-nya 0, red-nya 0, green-nya itu 1, baru ininya 0,0. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kita panggil fungsi gl point size untuk mengatur point size. GL point size ini untuk mengatur besarnya dari pixel yang dirender nanti. Berapa besar sih pixel yang ingin dirender itu. Kita buat aja 2 pixel. Kalau ukuran defaultnya itu 1 pixel. GL point size sekitar 2 pixel. Oke, lanjut ke fungsi GLU ortho 2D. Ini untuk menentukan batas dari koordinatnya, yaitu kita buatnya min 500 ke 500 dan 500 ke 500 untuk sumbu y-nya dan x-nya gitu. Jadi kita buatnya min 500, 500, terus min 500, 500. Ini untuk sumbu x dan sumbu y rentangnya. Oke, ortho sudah. Baru kita panggil fungsi dari Bresenham, yaitu lingkaran Bresenham dengan isi dari argumennya, yaitu sesuaikan dengan parameternya, yaitu terdapat L, XC dan YC. Kita buat aja misalnya R-nya 200, terus XC-nya sebesar 0, titiknya 0 aja, ini 0 juga YC-nya. Lalu terakhir itu kita buat panggil GL plus untuk mengakhiri dari fungsi display ini. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian main itu kita inisiasi dulu JLUT init. Fungsinya itu argumennya itu dan sesuai dengan ARGC dan ARGV. Oke, sesuaikan saja. GLUT init, baru GLUT init display mode, kita masukkan nilai dari display mode-nya, berarti itu GLUT single dan RGB, single atau RGB, RGB. Sip. Oke, baru selanjutnya itu GLUT init window size untuk mengatur mengatur besarnya dari window yang ingin ditampilkan, window jendelanya. Kita tampilkan sebesar 500 kali 500 saja, 500 pixel. Oke, lanjut ke fungsi GLUT init window position. Oke, dengan position ini kita lanjut dengan mengisi koordinat berapa sih window-nya itu yang ditampilkan pada layar komputer kita. Jadi kita tentukan di koordinat 100,100 boleh, 100,100 aja. Save. Oke, lanjut ke bagian GLUT create window dengan isinya nama dari window kita ataupun tag dari nama window kita, yaitu misalnya lingkaran dengan algoritma Bresenham. Sip.
baru terakhir kita panggil fungsi display tadi, gloat display function, dengan nama fungsi display kita tadi yaitu display, panggil dengan nama display ini. Nama fungsi ini display. Lalu selanjutnya kita panggil fungsi gloat main loop, tidak ada argumen, baru terakhir return null. Oke, kita coba cek lagi apakah ada yang typo. Tidak ada. Kita coba run dulu apakah ada yang typo. Nah, di sini ada yang typo, katanya void lingkaran bersama integer r, integer x. Sorry, di sini seharusnya koma. Oke, coba kita run lagi. Void display. Oke, di sini sepertinya kurung. Oke. Kita coba run lagi di sini. Gloat init window size. Di sini terdapat typo sepertinya. Gloat init window size. Init window size. Koma 500. Coba kita jalankan dulu. Oke, sepertinya ini salah tanda titik koma seperti ini, teman-teman. Oke, di sini gloat create windows, sepertinya tidak ada huruf S harusnya. Ini in function main integer char. Oke, di sini sepertinya lupa tanda titik petik 2 karena di sini akan menampilkan string. Oke, tidak apa-apa. Sorry. Oke. Lalu kita coba run kembali. Boom. Oke, terjadi gambar lingkarannya. Oke, kita coba run lagi. Oke, ikut gambar lingkarannya sudah terjadi. Oke, sedikit penjelasan bahwa pada bagian intinya di sini, ketika kita menentukan dari koordinat dan radiusnya, pusat dan radiusnya, maka dia akan menangkap hanya sampai sini untuk koordinat pusatnya, x, y, dan y-nya. Jadi untuk variabel x dan y di sini itu tergantung dari increment dari x ini dan y ini, dengan batasnya itu jika x-nya itu tidak besar sama dengan y lagi gitu. Jadi ketika p-nya tadi itu kecil dari 0, x-nya mengalami increment, y-nya tidak. Jika p-nya itu besar sama dengan 0, maka x dan y itu mengalami x-nya itu mengalami increment dan y itu mengalami decrement untuk membuat mengatur posisi dari piksel lingkaran gitu. Dengan acuan parameter keputusan itu p kurang 1, p sama dengan 1 kurang r yang didapat dari turunan rumus x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, itu rumus persamaan lingkaran. Oke, sepertinya sekian video penjelasan tentang algoritma Bresenham penggunaan algoritma Bresenham untuk membuat lingkaran. Saya M. Sohibal, terima kasih.